kalau motor system contohnya MLM ya, itu bagus banget. Masalah mudarat atau enggak ya saya nggak tahu ya. Kalau mudarat kan masalah haram atau halal, bukan masalah uangnya saya pikir. Oke. Nah gitu Mbak Tika, kalau buat bisnis itu kita harus jangan sampai kita nyemplung terus gitu, kita harus lepas ke orang lain seperti Dewa Eke Proyega contoh itu ya, ketika sakit jatuh semua loh. Ketika masuk naik lagi. Nah mulai sadar kan Dewa Eke Proyega, saya pikir Dewa Proyega udah tahu sebelumnya. Karena mungkin nggak intens saja masalah reseller, masalah affiliate ya, affiliate marketer. Nah nanti saya akan utarakan forex ini. Saya pakai affiliate member Mbak Tika. Jadi gini misalnya gini. Jadi saya nggak mau ngelakuin terus forex itu pusing kepala juga bang, harus kapan open, kapan close pusing kan. Terus kapan beli dolar, kapan jual dolar. Mantau terus ya Pak Idam ya. Mantau terus, mainnya trading per hari kan. Nah, ada affiliate member juga. Jadi ketika ada orang masuk affiliate member saya, nah ini keren banget nih forex nih. Ketika transaksi mereka gede, saya dapat gede ketika makin tinggi. Misalnya transaksi mereka nyemplung, biasanya forex orang kaya gitu ya, bahkan orang yang tahu lah ya. Misalnya nyemplung 100.000 US dollar. Kalau transaksi lebih dari itu ya saya untung gede kan, karena saya dapat affiliate fee kan. Nah, nanti saya contohin deh untuk ini ya, untuk yang beresiko ya. Kalau mau yang mau resiko ya, resiko gede ya. Kalau nggak mau ya ini aja, jual jasa, terus jual produk orang lain dengan cara digital. Pastinya yang forex ini digital juga, Mbak Tika. Affiliate member kan saya share link kan, itu kan digital kan. Bagaimana saya rekrut. Tapi awalnya setelah mas tahun saya lakuin dulu forex. Kira-kira dari 100 US dollar saya rugi apa enggak nih. Nah nanti juga ini Kopi Demang, nanti saya peragakan ya Mbak Tika, sahabat Sorosiadio di minggu depan mungkin dengan modal 500.000, kira-kira saya mau jual kopi kopi 1 literan lagi ngetrend ya, 1 literan, kira-kira hasilnya bagus nggak gitu ya, nanti kita ini ya prosesnya seperti bisnis proses dari saya buat label, dari saya ngerakit kopi, dari saya jual di Facebook, misalnya di Google. Saya sih cenderung Google dulu, Mbak, setelah Google ke Facebook, ke Twitter, ke lain. Kira-kira dari 500.000 balik modalnya kapan? Kira-kira gitu ya. Ini contoh simulasi nanti ya. Dibandingkan dengan nanti forex ya, forex yang 100 US dollar, kira-kira saya minggu depan rugi apa gitu, habis gitu, misalnya gitu kan. Atau saya untung gede, bisa 10 kali lipat loh. Kalau kita tahu ilmunya ya, beda dengan ini ya, dengan roti burota. Orang kan kelihatan ya, Mbak Tika jual roti burota misalnya hari ini produksi cuma bisa misalnya 100 ya Mbak Tika. 100 apa? Pak gitu ya? 100 biji Mbak dong. Tika. Oh biji ya? Oh biji ya, oke. Masih Mbak belum Tika, 100 pack, belum pernah. misalnya seminggu, mungkin Mbak Tika seminggu mampu berapa? 100 biji ya? Sehari bisa 100 biji. Satu apa istilahnya, Sehari. satu paket, satu kotak ya Pak? Dikotakin ya? Satu kotak isi 10. Isinya berapa? Jadi isi 10. Jadi sehari bisa 100 biji. 100 biji dibagi Bisa. inilah, dibagi berapa, dimasukin 55 gitu ya, 55 ya, 100 biji. Nah kan terpatok kan 100 kan. Artinya kan Mbak Tika perlu waktu, perlu tenaga, seminggu 100, minggu depan 100 lagi. Suka-suka ada karyawan, mungkin bisa berlipat 200. Beda dengan forex, saya sendirian, saya jebret, bisa 100.000 dolar dari 100 dolar, bisa rugi juga, hilang gitu. Nggak high risk, high return. Beda dengan produk-produk seperti makanan tadi, bahkan kopi ini saya buat kopi 1 literan, nanti macam-macam, ada rasa ini, ada jahe aren, ada rasa rempah, pakai gula aren ya, jadi gulanya pakai gula aren karena lebih, sekarang lagi tren ya, higienis dibanding pakai gula pasir segala macam, atau gula rafinasi atau gula apa ya, sakarin itu nggak bagus kan, gula buatan sakarin itu nggak bagus. Oke. Kuis apa ini lagi ya, kuis lagi ya. Boleh, kita ulang dulu ya untuk kuisnya sekali lagi Pak Idam. Terus ke poin penting apa begitu dari pembahasan kita di tema kali ini Pak Idam? Ya, pastinya kita berjualan ini ya dua itu aja Mbak Tika. Anxiety, desire. Kecemasan orang, impian orang. Maximize pleasure, minimize suffering. Suffering itu penderitaan ya, secara batin ya, bukan suffering. Beda dengan illness kan fisik gitu ya. Ini suffering batin. Jangan sampai nanti misery itu udah gila misalnya. Masih suffering ya. Jadi minimal suffering atau anxiety desire. Nah ini berhubungan dengan ini Mbak Tika, hiperrealitas, berhubungan dengan pertanyaan quiz pagi ini.
atau hyperreality. Jadi anxiety desire, terus tadi maximize pleasure and minimize suffering, ini hiperrealitas adalah ketidakmampuan customer mungkin ya, ketidakmampuan alam sadar kita atau orang atau customer untuk membedakan antara realitas dan non realitas, mimpi tadi kan. Ini akibat dari disimulasikan oleh si produsen nih. Saya simulasiin kan, kopi 1 liter ini Anda minum ini dengan gula aren Anda sehat ya. Benar kan saya ngomong gitu kan? Dibanding menggunakan gula. Ini ada rempah-rempahnya, rempah-rempah ini bisa meningkatkan imunitas. Saya benar kan? Cuman ini kan salah satu simulasi saya kan. Simulasi realitas atau simulacrum terutama dalam masyarakat postmodern ini yang maju secara teknologi ya. Jadi hyperreality atau hyperrealitas adalah ketidakmampuan alam sadar ya, bukan bawah sadar, alam sadar untuk membedakan realitas dan non-realitas akibat simulasi tadi, simulasi realitas atau simulacrum atau simulacra itu ya. Simulacrum itu terutama dalam masyarakat postmodern yang maju secara teknologi. Silakan jawab di kolom komentar IG saya nanti setelah acara ini selesai. Jangan lupa follow dulu IG saya @idamazari, follow juga @radiosuarasuara.fm dan follow juga @atika.amzar. Setelah menjawab, mention ketiga teman IG lain. Hadiahnya menarik, terutama yang jasa Google My Business. Karena dengan Google My Business itu cepat sekali Mbak Tika, kalau mau satu Google. Cepat banget. Karena ini ya, karena nggak sembarang juga, karena kita set itu perlu di-verify Mbak Tika. Verify. Pakai kartu pos kah, pakai saat itu juga pakai SMS dari Google, atau langsung di-proof bisa juga. Kalau bisa langsung di-approve itu kalau kita menggunakan HP sendiri, gunakan akun Google sendiri di HP sendiri Mbak Tika. Kalau di laptop settingnya ya, sepertinya kalau di laptop harus kartu pos, karena Google ngelihat ini laptop kan yang pakai bisa banyak orang kan. Jadi dengan HP ya, HP nomor HP kita, saran saya untuk sahabat suara-suara settingnya di HP sendiri, punya sendiri, Gmail sendiri. Saya yakin saat itu juga di-approve Mbak Tika. Saya pernah ngasih pemaparan itu semua pada setting ya. Ada yang ditolak Google, gak ditolak, ada yang pakai kartu pos, macam-macam Mbak Tika. Ada yang di SMS-in. Kartu pos itu kira-kira 4 hari Mbak Tika, datang nanti dari Google ya. Google seperti Google US kan. Ada juga yang langsung di-approve saat itu juga. Jadi tergantung Google itu ngecek kan, ini kira-kira orang ini spamming apa enggak gitu. Makanya gunakan HP sendiri, Gmail sendiri, dan setting di HP yang kita pegang gitu. Kalau di laptop rata-rata pakai kartu pos Mbak Tika. Karena Google tuh kadang di laptop kok bisa buat simulacrum kan, simulasi realitas gitu ya. Saya di laptop ini, saya bisa buat browser banyak loh. Akun di laptop saya ini, di laptop Mbak Tika, ada 10 Facebook, bayangin. Itu kan simulasi realitas kan. Nggak bagus berarti kan, nggak bagus. Apalagi kita gunakan ada namanya VM ya, virtual machine. Jadi di virtual machine itu saya di laptop ini bahkan bisa 100 virtual machine gitu ya. Jalanin 100 ini jeder gitu ya. Itu nggak bagus juga kan. Itulah ketanggihan teknologi. Gitu, sahabat Suara Sidoarjo. Jadi bisa lewat handphone juga ya Pak ya, nggak harus pakai laptop. Nah ini lebih mudah ya. Handphone lebih mudah. Itu talk chair loh Mbak Tika. Talk chair banget. Karena ada kemarin ya hari UMKM internasional tanggal berapa? Saya lupa ya. Juni kalau salah. Tanggal 28 Juni kalau salah ya. UMKM saya lupa ya. Jadi ada hashtag namanya support small business. Pernah ini Mbak Tika, support. Jadi apalagi masa pandemi ini, jadi small business itu banyak terpuruknya. Jadi si Google, IG, Twitter benar-benar mau support small business loh Mbak Tika. Jadi saya pikir Google My Business dimudahkan sekarang, dimudahkan muncul ke mana satu Google ini loh. Ini kesempatan loh untuk jangan sampai nanti setelah COVID selesai makin susah. Makanya kalau yang namanya digital itu harus buru-buru gitu. Orang yang pertama kali terjun ke online present duluan, itulah pemenangnya Mbak Tika. Jangan tunggu-tunggu, sekaliannya jeder gitu ya. Jangan nunggu dulu, ini takut settingnya salah, ini takut gambar saya jelek gitu ya. Mau posting profile, nggak apa-apa, nanti kan bisa dirubah kan profilnya. Terus kata-katanya saya nggak tahu, kata-katanya sembarang aja. Misalnya ada jasa cuci mobil, bisa jasa cuci mobil gitu ya. Linknya nggak ada, ya gunakan aja dulu. Misalnya blogspot gratisan, nanti bisa saya hosting kalau udah punya anggaran. Kira-kira begitu Mbak Tika. Menarik nih realitas. Kalau di lebih dalam lagi secara filosofi itu lebih dalam lagi Mbak Tika. Jadi ilmu-ilmu anxiety desire ya saat ini sebenarnya udah ada ya di ribuan tahun lalu Mbak Tika. Bahkan sebelum Masehi ya.
Nah, itu realitas. Oke. Jadi Oke deh. sekarang ini nggak ada lah kira-kira. Siap. Oke. Baik Pak Idam, ini kita sapa ada Pak Puspito Joko. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Joko. Dari Kopi Demang yang sudah bergabung juga Nah, pagi ini. rekan saya ini, Kopi Demang. Oke, baik. Ya, Pak Idam, karena memang ini saya juga masih ada beberapa informasi yang harus saya hadirkan juga Oke. untuk sahabat Suara Sidoarjo.